Di sini saya menggambarkan hak dan kewajiban sejajar, karena hak dan kewajiban harus saling seimbang dan harus berjalan bersama-sama antara hak dan kewajiban. Hak menurut Profesor Dr. Noto Negoro tahun 2010 adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak menurut Srijanti tahun 2007 adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kewajiban adalah hak yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggar. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro tahun 2010 adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kembali pada topik hubungan hak dan kewajiban adalah untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Jika keduanya tidak dijalankan seimbang, maka akan muncul kekacauan dalam bernegara. Hidup pun menjadi tidak harmonis, nyaman, aman, dan tentram. Contohnya, hak dan kewajiban membayar pajak. Maksudnya, hak dan kewajiban membayar pajak di sini adalah setiap warga negara berhak mendapatkan sebagai warga negara, seperti mendapatkan fasilitas dan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban warga negara adalah menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak kepada pemerintah. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pada uraian di atas, Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban
dan dalam batas-batas tertentu merupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah. Dari dua keadaan yang kontras tersebut tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan, misalnya lebih penting manakah, kewajiban atau hak? Mana yang benar, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak, atau sebaliknya, menikmati hak terlebih dahulu baru menunaikan kewajiban, atau mengharmonikan kewajiban dengan hak, atau bagaimana caranya mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, hak milik. Perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta. Pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1976, merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama, kebebasan untuk beragama atau freedom of religions; yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech; yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan atau freedom of one; dan yang terakhir, kebebasan dari ketakutan atau freedom of fear.
Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1997. Interaction Council mencanangkan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat, antar agama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil pemberontakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara, entitas negara bersatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Sumber politik.
sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi, era reformasi pertengahan 1998. Muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat, butir-butir yang menjadi tuntunan reformasi itu. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. B. Penghapusan doktrin duwe fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Otonomi daerah. F. Mewujudkan kebebasan pers. G. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan Dasar Ihwal, Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sesudah dan sebelum amandemen tersebut. 1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terjadi perubahan pada naskahnya. Perubahan naskah asli berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, naskah tersebut berubah menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Semula, ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam Pasal 32, namun dengan 2 ayat. Perubahan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi. 2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri dari 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, judul bab berubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat.
Perubahan pasal 34 dengan 4 ayat didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional dan mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Awalnya, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Usaha dan pertahanan negara ditegaskan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 4. Aturan dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Tanggal 10 Desember 1948, masyarakat dunia mencatat peristiwa penting dan bersejarah, yakni disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau The Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun hak-hak yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau The Universal Declaration of Human Rights yaitu hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat status sosialnya, asal-usulnya, kebangsaannya, warna kulitnya, kondisi fisiknya, agamanya, dan lain sebagainya yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan oleh setiap negara. Dianutnya rezim HAM yang detail dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama besar ke tanah air kita. Hal ini cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan bersama juga merupakan bagian yang diatur dalam undang-undang. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila, hierarkis piramidal. Secara umum Pancasila merupakan suatu ideologi dasar bagi negara Indonesia dan merupakan rumusan serta pedoman kehidupan bangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari A. Sila manusia yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan D.
D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Tuhan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi paham ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sesungguh-sungguhnya kepada ekonomi rakyat. Yang keempat, berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang NKRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Sekian, terima kasih.